Baik teman-teman, selamat datang di channel YouTube Aldo Path. Di sini kita akan sama-sama belajar mengerjakan soal-soal geometri yang dulu sudah pernah dijadikan tugas. Nanti bagi teman-teman yang merasa kalau sebentar lagi pembahasannya itu terlalu cepat atau terlalu lambat, atau mungkin nanti bahasanya kurang mudah untuk dipahami, teman-teman bisa langsung memberikan saran di kolom komentar agar di video berikutnya menjadi lebih baik lagi. Baik, untuk soalnya, ini pernah dijadikan tugas di pertemuan 9, bab isosceles triangle atau segitiga sama kaki di lembar aktivitas mahasiswa atau LAM. Sekarang bisa kita lihat, kita diberikan segitiga WYZ dengan informasi garis WY itu kongruen dengan garis WZ. Yang kedua, M is the midpoint of YZ. M itu merupakan titik tengah dari garis YZ. Terus yang ketiga itu garis MX itu tegak lurus dengan garis WY. Terus garis MT itu tegak lurus dengan garis WZ. Sekarang yang perlu kita buktikan adalah garis MX ini ya, garis MX itu tegak lurus dengan garis MX itu kongruen dengan garis MT. Teman-teman sangat boleh kalau mau pause video ini dan mencoba menjawab terlebih dahulu kira-kira sejauh mana teman-teman sudah memahami persoalan ini. Untuk yang pertama, sudah pasti kita menuliskan info yang sudah ada terlebih dahulu. Kalau ditulis dalam bentuk tabel, yang kiri ini pernyataan, yang kanan ini alasannya. Yang pertama, kita menuliskan sama seperti yang di atas ya. Garis WY itu kongruen dengan garis WZ, dan poin berikutnya dituliskan juga. Lalu alasannya adalah diketahui. Poin ini terlalu mudah lah ya, namun tidak bisa disepelekan karena setidaknya poin ini juga nanti menjadi memiliki bobot penilaian juga. Kemudian kita mencari akibat dari informasi yang diberikan. Di poin 1, garis WY itu kongruen dengan garis WZ. Kalau dilihat-lihat, ini berarti segitiga WYZ itu segitiga sama kaki, karena panjang kedua kakinya itu kongruen. Nah, artinya sudut-sudut yang ada di ujung kakinya itu juga kongruen atau sama. Kalau dituliskan seperti ini ya teman-teman, boleh menuliskan dengan sudut XYM itu kongruen dengan sudut TZM. Atau teman-teman juga boleh menuliskan seperti di gambar ini, sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2, asalkan nanti juga digambar di segitiganya seperti ini ya. Jadi alasannya adalah setiap sudut yang berada di kaki segitiga sama kaki adalah kongruen gitu. Oke, lanjut setelah itu poin 2. M is the midpoint of YZ. M itu titik tengah dari garis YZ. Kira-kira apa dampaknya coba? Sudah jelas lah ya teman-teman, karena M itu titik tengah dari garis YZ. Jadinya garis YM dan MZ itu kongruen, karena titik M ini membagi garis YZ menjadi dua bagian yang sama panjang. Alasannya adalah definisi titik tengah. Lanjut ke poin yang terakhir, garis MX itu tegak lurus dengan garis WY, dan garis MT itu tegak lurus dengan garis WZ. Kalau kita mendapatkan garis yang tegak lurus, maka garis tersebut pastinya siku-siku, dan setiap sudut siku-siku adalah kongruen. Bisa teman-teman lihat ya di sana pernyataan dan alasannya. Nah, sekarang kita sudah punya 3 kesamaan dari masing-masing segitiga MXY dan segitiga MTZ, yakni sudut 1 itu kongruen dengan sudut 2, terus garis YM itu kongruen dengan garis MZ, kemudian sudut MXY itu kongruen dengan sudut MTZ. Nah, dari ketiga informasi itu bisa dikatakan bahwa segitiga MXY dan segitiga MTZ itu adalah segitiga yang kongruen. Nah, jika dituliskan akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Segitiga MXT itu kongruen dengan segitiga MZT berdasarkan teorema 3.1.1 si susu atau sisi sudut-sudut. Nah, jika dituliskan akan menjadi seperti ini ya teman-teman. Segitiga MXT itu kongruen dengan segitiga MZT berdasarkan teorema 3.1.1 si susu atau sisi sudut-sudut. Nah, sekarang
Karena kita sudah dapat kalau segitiga MXY itu kongruen dengan segitiga MTZ, artinya sisi dan juga sudut-sudut dari dua segitiga ini tuh juga kongruen. Jadi misalkan nih, sisi XY itu juga kongruen dengan sisi TZ. Sisi MX itu kongruen juga dengan sisi MT. Begitupun juga sudutnya. Jadi sudut XMY itu kongruen dengan sudut TMZ. Intinya keduanya itu sama dari segi sisi dan segi sudutnya. Terus karena di sini yang diminta membuktikan garis MX itu kongruen dengan garis MT, jadinya udah jelas kalau MX itu kongruen dengan garis MT. Alasannya adalah CP-CPC atau BBSKK.